Gimana sih, In? Dengan naon? Yang Pin. iya, Pin. Di cicirang damel dina komenan duluan, Ja. Oh, dina Oh, komen. iya. Fathul Izar. Terus Pas kirim, Ja. Klik Kirim. klik ini. Pin aja, iya. Klik sekali saya klik wes jadi tab. Mana? Sematkan. Oke, siap. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun di pondok sudah tafarukan khataman pengajian, tapi ternyata banyak permintaan dari para senior-senior untuk meminta dikaji ulang kitab Fathul Izar. Sengaja ngajinya malam karena ini kitab bab bercocok tanam. Siap tuh cocok tanam, Cuk. Atau kayaknya udah mateng banget. Siap. Siap, tapi belum ada jodohnya. Waduh, gawat. Oke, kita ngaji Fathul Izar. Jadi sebelum kita mengetahui Fathul Izar, harus tahu dulu siapa yang ngarang. Jadi kitab ini dikarang oleh salah satu ulama Nusantara bernama Kiai Haji Abdullah Fauzi. Saya tak Kiai Haji Abdullah Fauzi. Kiai Haji Abdullah Fauzi itu seorang kiai asal Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kitab ini memang banyak dikaji di pesantren, khususnya pada saat pengajian. Ya, jika orang kila kuari pesantren kilatan kan lima abung-abung santri senior, santri kolot, mintana kitab Fathul Izar. Fathul itu buka, Izar itu sarung. Jadi ketika sarung dibuka, wah ini sudah bahaya. Ini gitu langsung. Waduh, Iin, gawat Iin, gawat. Harus segera dinikahkan itu Iin. Segera datangkan jodoh. Jadi biasa dikaji pada saat pasaran pesantren kilatan bulan Ramadan. Nah, ya sekalipun kitab ini tergolong misalkannya kok tipis amat, insya Allah mudah-mudahan tanggal 5 orang geus hatam kabehnya. Amin. Amin. Wasilana Fathul Izar kabeh jadi Fathul Izar. Nah, Fathul membuka, Izar sarung. Wah, nggak bahaya tah? Bahaya. Jadi meskipun kitab ini tergolong kitab yang tipis, kitab yang kecil, kitab yang ringkas, mohon maaf, isinya mengejutkan. Jadi kualitasnya bisa dikatakan Kama Sutra Arab itu ini gitu. Bisa dikatakan, wah tatu langsung cenghar. Jadi ini bisa dikatakan Kama Sutra gitu kan. Kama Sutra di dalam Islam. Manfaatnya besar sehingga yang pengen punya anak laki-laki biasa ya tatu geus kasorangkeun misal kena anak pertama cewek, anak kedua cewek, anak ketiga cewek. Aduh, gimana ini caranya biar bisa punya anak cowok? Tenang tuh. Cara bercocok tanamnya lewat Fathul Izar. Langsung tokcer. Nah, wasilahna aya anak ieu ya. Tah nu eta. Hasil Fathul Izar. Hasil Fathul Izar. Pantes. Hasil Fathul Izar itu mengamalkan Fathul Izar. Gitu. Jadi banyak faidah penting mengenai satu masalah pernikahan. Bahkan ketika berbicara pernikahan pasti akan berbicara Naitul Subil Gojojos. Lah, salah semua yang ngaji Fathul Izar. Siratna ya kudu dipanggil ya siratna ya. Kontak siratna rok. Sare. Oh iya. Teuing kontak we. Nah, tah ngaji muka sarung gitu ke cenung. Bercocok tanam pada saat malam hari. Jadi khususnya meliputi
senggama. Tuh kan dijentrekeun langsung. Itu jadi tunduk. Memang Fathul Izar dibandingkan Qurratul Uyun. Nah, Qurratul Uyun masih mending lah. Masih ada apa ya? Ya berbicara masalah hadis, hukum-hukum. Qurratul Uyun tuh masih ada seperti itunya. Tapi Fathul Izar, ekstrim. Jadi rahasia-rahasia di balik waktu untuk melakukan itu bercocok tanam, kita sebut cocok tanam ya. Nu nontonnya se-Indonesia kayaknya. Yang nontonnya se-Indonesia, makanya ini kita pakai bahasa yang mudah dipahami dan diserap. Jadi rahasia di balik waktu melakukan bercocok tanam gitu kan bagi suami istri itu ada disebutkan rahasia-rahasianya. Ya, itu Fathul Izar ini bahaya makanya. Kalau bilang nggak bahaya ngaji Fathul Izar, bahaya gitu kan. Tata caranya seperti apa? Tadi kan dibilang adanya anak laki-laki ini karena instruksi dari Fathul Izar gitu. Jadi Gus Dur Ben Nur Muhammad bisa jadi lalaki kulantaran instruksi dari Fathul Izar gitu ya. Aduh si tatu gesusurian beda. Tuh saya itu bisa padahal ini baru mukadimah tuh. Saya itu bisa mengetahui ketika seseorang leungeunna teu daek cicing eta naon tandana. Sukuna teu daek cicing eta naon tandana. Aduh, gawat ini ngaji pada wancina mararana. Aduh, gawat ya gawat. Udah masuk umur 23 tahun semua. Ain masih muda. Tapi kan Iin udah di atas 18 tahun. Gitu. Atau iya. Pak Monang anu. Oke. Amin. Iya Fathul Izar ini kan tata caranya disebutkan. Cina kudu nangtung sih. Nu kudu awewe kudu di luhur misalkan. Faidahna naon? Awewe kudu di luhur tetapi diragageuna ka sebelah katuhu. Jadi awewe teh jadi lalaki anakna. Awewe. Ih, lalaki. Lamun kakak kenca karak awewe gitu. Tuh naon heula nu ong kenca dipraktekeun in tenang we in. Mukodimah na bagis dong kieu masyaallah. Serta di dalam kitab ieu teh anu ngaranna rahasia dan keunikan penciptaan seorang gadis. Bahaya ya. Makanya di dalam oleh pengarang kitab ini ya penyusun kitab ini banyak sekali nanti dikutip lain kecilin jakeur ngaji pira kumaha moe HP mengutip kitab-kitab yang kata kita mah mengacu pada teks yang ada pada kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama besar. Jadi banyak nukilan-nukilan yang diambil daripada para ulama-ulama besar. Tak gitunya. Ayo. Dek di logatan make bahasa Sunda bahasa Jawa. Jawa. Abe ngaji deui bae burung ieu marok. Mangana ulah ngomean angka we lieur lindo. Guys, bismillahirrahmanirrahim urang tapina lebih baik nan tawasulan heula kanu gaduh kepada yang mengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa silsilati wa qul sawsir hussein wa jami'il muassis wa jami'il muassis wa jami'il muallif khususan ila muallif wa jami'il asatidz wa asatidz.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat asmaning Allah. Ar-Rahmani kang maparing nikmat ya Allah ing dalam dunia akhirat bisa doang gitu. Tapi panjang gitu mangges be Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Aya nu ngamaknaan seperti itu, ada yang memaknai bismillahi kalawan nyebat asma Allah Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maparing nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat fakot balaka. Tuh panjang kan? Ayat terserah, tetapi maknanya sama gitu ya. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhu alladzi ja'alan nikaha sababan li baqa'i naslil anam. Nah, di bahasa Indonesiaan heula. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Alladzi jalla yang mana Allah itu yang agung, yang maha agung. Wa azza nya geus agung, nya geus kawasa gitu kan. Jarohu yang mulia tetangganya, alladzi ja'alan nikaha dialah Allah yang menjadikan nikah sababan sebagai sebab libaqain naslil anami sebagai sebab kesinambungan generasi umat manusia. Nah, kira-kira terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu. Kumaha lamun pesantrenna? Alhamdulillahi utawi sekabeh puji lillahi ikut tangtu kedua Allah, alladzi dat kang jalla mulia kang agung hade, jarohu tonggone ia alladzi ja'ala alladzi dat kang ja'ala wis anda diaken an nikah ing nikah sababan kalawan sabab libaqoi kalawan baqoi nasli kalawan tetepe naslil anami keturunan umat manusia, wa wasilatan ila ishtibakis syu'ubi wal aqwam. Nah, bahasa Indonesiana wa wasilatan ila ishtibakis syu'ubi wal aqwam, kira-kira dan sebagai pelantara atau lantaran atau sebab terhadap terjalinnya golongan dan kaum. Wa wasilatan lan dadi wasilah ila ishtibaki syu'ubi wa wasilatan dan lan dadi wasilah ila ishtibaki syu'ubi wal anam ilastibaki maring terjaline asyu'ubi piro-piro golongan wal aqwami lan piro-piro kaum. Itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibil izzi wassidqi wal wafa. Nah, kira-kira bahasa Indonesianya maknanya wassalatu wassalamu dan solawat wassalamu dan solawat dan salam ala sayyidina Muhammadin bagi junjungan kita Nabi Muhammad al Mustafa yang terpilih, sohibil izzi yang berkepribadian, wasidki dan memiliki wasohibil izzi wasidki yang berkepribadian mulia, wasidki dan jujur, wal wafa dan menepati janji. Bahasa Indonesianya doang gitu. Bahasa Jawanya bagaimana bahasa pesantrennya? Wassolatulan utawi salam, wassolatulan utawi solawat, wassalamulan salam. Iku muga tetep ala sayyidina ingatase sayyidina Gusti kita sedoyo.
Muhammadin nyatane Nabi Muhammad al-Mustafa kang den selir, sahibil izzi kang anduene izzi, wasidki kang anduene sahibil izzi kang anduene kepribadian mulia, wasidki lan bener, wal wafa'i lan nohoni janji. Wa ala alihi wa sahbihi syarafi nujumil huda wassofa. Wa ala alihi lan ingatase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi asyaraf kang mulia, wa sahbihi syaraf nujumil huda wassofa kang dadi bintang, nujum eta bintang ya, al huda kang dadi pituduh, wassofa lan kesucian. Amma ba'du anapun ing dalam sawise madkur, fahadhihi maka utawi iki kurosatun buku soghirun kang cilik, hajmuha latifun syakluha jalilun qadruha azimun naf'uha. Amma ba'du anapun ing dalam sawise mazkur, fahazihi maka utawi iki iku kitab kurosatun tegesek kitab, soghiratun kang cilik, hajmuha nancuk urang mah praktis gitunya, latifun kang lembut, syakluha nan syakal teh bentuke iya kurosatun gitu kan, jalilun kang tinggi, qadruha kadare atau kedudukane iya kurosah, azimun kang agung, naf'uha manfaate iya kurosah gitu. Tashtamilu ala fawaidi muhimmatin, tashtamilu kang ngawengkuh ala fawaidi ngatasé piro-piro faidah muhimmatin kang penting. Tata'allaku bi ba'di ma, tata'allaku kang cumantel bi ba'di kalawan sapalih ma barang lin nikahi kedua nikah, minal harthi. Nah, ikut tetap saking minal harthi, langsung ta. Harth eta bersenggama gitu. Wa asrori lan piro-piro rahasia, au qotihi piro-piro waktune iya harth. Wa tadbirihi lan tadbire iya harth. Wa ma li khalqihi, wa malan barang li khalqihi, duduk wa ma lan barang li khalqihi abkari minal ajaibi wal asror. Li khalqotil lain li khalqihi, li khalqoti kedua penciptaane abkari piro-piro perawan, minal ajaibi saking keajaiban, wal asroriran asror teh naon? Asror teh piro-piro rahasia. Jama'tuha wal taqot tuha. Nya, eta kitunya tulisanna lemet di dia mah. Benar. Wal taqot tuha. Wa naqol tuha min fuhulil ulama'i war rijali minhumullahu ta'ala binailil fauzi wal ifdal. Jama'tuha ngumpulakeun ingsun. Wal taqot tuha muncak bahasa urang nama lan mengambil ingsun, ngalap ingsun. Wa naqol tuha lan ngutip ingsun. Hakna eta kana nan ngaranna teh asror. Jama tuhalan ngumpulakeun ingsun ha ing iya asror wal taqot tuhalan ngalap ingsun ha ing iya asror wa naqol tuhalan ngutip ingsun ha ing iya asror min fuhulil ulama
saking piro-piro buku fuhulil ulama, mun bahasa Indonesia min fuhulil ulama, buku ini dari ulama-ulama besar gitu kan. Jadi dari fuhulil ulama, ulama-ulama nu gede diambil kalimat-kalimat yang penting-penting dari kitab ulama-ulama besar diambil gitu kira-kira. Warijal, ulama warijal, ya, rijal itu tegese ulama. Mannahumullahu, lain minhumullah tadi salah. Mannahumullahu ta'ala. Mitan. Geus beuting soalna ieu. Mannahumullahu ta'ala, mannahumullahu ta'ala manawa Allah binailil fauzi wal ifdal, manawa Allah melimpahi anugerah binailil fauzi wal ifdal, binaili kalawan merkoleh fauzi kabagjaan wal ifdali lan keutamaan. Samai Tuhan ngaranan ingsun ing ia kurosah bifathil izari kalawan fathul izar fi kashfil asrori li auqatil harfi, fi kashfil asrori ing dalam mengabuka, waduh di dalam menyingkapi, mengupas, fi kashfil asrori di dalam mengupas asrori piro-piro rahasia, li auqatil harthi kedua piro-piro waktu, al harthi bersenggama, waduh gawat kasebut beh, wa khalqatil abkari lan penciptaan piro-piro perawan. Nyalain. Wallahu lan utawi Allah, nas'alu jalu kita ing Allah ayyaj'alaha ing yentah anda diaken ya Allah ing kurosah nafiatan ingka manfaatan lana kedua kita, wali ikhwanina lan kedua dulur kita sedoyo al muslimina kang pada muslim kabeh. Wa yaj'alaha dakhiratan, wa yaj'alaha lan ngandadiaken ya Allah ha ing iya kurosah dakhiratan kalawan nancik urang bekal lana kedua kita, wali dina lan kedua ibu bapak kita, yauma ing dalam dina la yanfa'u kang ora manfaat, malun opo harta wala banun lan piro-piro wala lan ora banun piro-piro anak, ila man ata anging man wong ata kang datang, man atallahu, man atallah gitu kan, man wong ata kang teka Allah sapa Allah, bikol bin salimin kalawan ati kang bersih kang salamet gitu. Ini mukodimah daripada kitab Fathul Izar. Biasa di mana-mana ketika kitab dikawiti, segala sesuatu yang baik jika diawali dengan bismillah. Makanya kenapa di dalam kitab ini diawali menggunakan bismillahirrahmanirrahim, karena ikut kepada Nabi Muhammad hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'au adbar. Segala sesuatu pekerjaan sekalipun keren, bagus, hebat, tapi kalau tidak diawali dengan bismillah, mana horeng atuh, gitulah bahasa gaulnya mah. Pasca dibacakan bismillah maka dibacakan alhamdulillah. Pasca dibacakan alhamdulillah dibacakan sholawat dan salam. Gitu kudu eta mah. Nah, kenapa kita harus membaca alhamdulillah, menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab ini dikatakan kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan nikah itu sebagai sebab, salah satu sebab ditetapkannya kesinambungan generasi umat manusia. Jadi kenapa nikah itu harus ada gitu kan? Mungkin si tatu moal boga anak.
Tidak ada penerus tuh. Tidak ada penerus. Si tatu misal kuna amini kasorang jadi bos sawah misal kena. Lamun teboga anak, sahanu neruskeun usahana. Kan taya. Si tatu misalkan boga majelis taklim, anakna teboga be si tatu kulantaran henteu nikah karena tidak nikah, siapa yang meneruskan majelis taklim natu? Karena ketika anaknya meneruskan majelis taklim tatunya sudah meninggal misalkannya, pahala majelis taklim yang diteruskan oleh anak tatu itu ngalir karena kuburan tatu. Tak kitu eta manfaatna salah satu manfaat dari nikah gitu. Jadi generasi kan kuari mah kan ada bahasa generasi milenial, generasi kolonial, generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan balik di ke generasi alpha. Karena apa itu ada generasi kayak gitu? Karena pernikahan. Nah gitu. Wa wasilatan ila istibaqi syu'ubi wal aqwam, dan sebagai lantaran terhadap terjalinnya golongan dan kaum. Nah, si tatu menikah dengan misal kena gojali. Jeung si agoy. Nikah misal kena si tatu jeung si agoy, punya anak 5 misalkan. Dari anaknya itu tatu memiliki cucunya misalkannya 20 gitu kan. Dari 20 cucu tatu memiliki cicit 50. Tah, itu sudah menjadi syu'ub tuh. Naon? Syu'ub eta mun ceuk urang mah mun dahan teh mah aya naonan? Aya rantingan. Jadi tatu itu sebagai pohon besarna dan si agoy, ya kan? Anak nadahan gitu kan. Terus incuna anak dahan heula. Kan ada dahan yang agak kecil setelah dahan besar, ya kan? Baru setelah dahan yang kecil ranting. Eta disebutna naon? Ranting syu'ub teh. Wal aqwam dan kaum-kaum. Si tatu misalkan arek nyaleg gitu, ya kan? Misalkan tatu nyaleg gitu kan. Itu biar bisa menang gimana caranya? Tatu harus terpilih dengan suara terbanyak dari kaumnya tatu. Nah, bagaimana menciptakan kaum itu? Salah satunya dengan nikah tuh. Gitu. Ya bener. Tatu mun misal kena si agoy salaki si tatunya. Si agoy misalkannya tuh, misalkannya ini mah punya istri 4. Misalkannya tuh pertama tatu, ya kan? Istri pertama tatu, istri kedua Ira, istri keempat Intan, istri kelima, istri keempat Iin. Ini mah praktek misalkannya. Tah, dari keempat istri ini si agoy tatu punya anak 10 misalkannya. Yang kedua si Intan punya anak 10 deh. Misalkannya. Udah gitu. Cerita anak kan ini sedang tutorial bikin kaum. Ira punya anak 10. Oh 20. Beda tenagana. Siin burung 15. Karunya 25 lah Iin 25. Tuh seberapa 10 tambah 10 20 tambah anakna Ira 20 40 tambah anakna Iin 25. Beraha eta 65 eta geus jadi kaum tuh. Jadi kaum agowiyin disebut. Kaum agoy gitu kan. Agoy mana sih agoy? Nah, ceritanya dong gitu tamang geus be pokona mah kitu be nya. Nah, ceritanya karena tatu ini sebagai istri tertua, ngomong kana si agoy. Aa agoy. Guys, lagi agoy enggak tahu. Aku enggak tahu agoy yang mana. Ganteng banget loh. Aa agoy, tatu mau nyalon ya. Oh iya nggak apa-apa, kaum kita siap mendekeng tatu. Gimana kok agoy bisa berani ngomong kaum? Secara si agoy boga mertua loba. Ayah sabaraha dari 4 istri itu? 8.
Tatu boga ibu bapak 2. Nah, tatu boga ibu bapak 2. Intan ibu bapak 2 geus 4. 4 5 genep 7 8. Tuh, boga 8. Boga 8 mitoha si Agoy. 8 mitoha itu apakah tidak memiliki kerabat? Punya. Ya kan? Apakah kerabatnya tidak punya kakak, adik, saudara, segala macam? Punya. Geus jadi tuh. Komo mun tatu dikumpulkan dalam satu kabupaten si Agoy misalkannya. Itu atau satu kecamatan si Agoy 4 istri itu. Langsung jadi komo lamun tatu jadi nyalon misalkannya nyalon kades. Kepala desa langsung kepilih tuh. Karena tadi itu kaum tuh lamun lain karena nikah. Ini mah contoh karena di sini ada kalimat syu'ubi wal aqwam gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibil izzi wasidqi wal wafa. Sholawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa sebagai hamba yang terpilih, sahibil izzi wasidqi wal wafa yang memiliki kepribadian naon sidqi teh jujur dan menepati kepada janji. Lamun Agoy sudah berjanji sekalipun saya punya istri 4, tatu tenang aja, giliran mah akan menjadi paling pertama tuh bener akhirnya gitu kan. Walalihi wasobihi syarofi nujumil huda wasofa. Dan juga bagi keluarga Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya Nabi yang mulia yang menjadi bintang petunjuk dan kesucian. Nah, makanya ketika misalkan ada berbagai pendapat di orang-orang Islam ulah dijadikan sebagai tempat untuk bermusuh-musuhan. Tetapi karena Nabi Muhammad itu punya sahabat yang banyak, sehingga Nabi Muhammad sendiri bilang gini, ashabikan nujum fabi ai iktadaitum ihtadaitum. Sahabat saya seperti bintang. Kemana saja, kepada siapa saja nih kita ini itimad mengikuti, akan mendapatkan hidayah gitu, petunjuk. Nah, amma ba'du. Nah, fahadihi kurosatun sogirun hajmuha latifun syakluha jalilun qadruha azimun naf'uha. Jadi nah, kitab ini adalah kitab yang sogir, kecil. Tetapi sekalipun kecil, ini dibuat kecil ini banyak manfaatnya. Dibikin kecil bukan tanpa ada tujuannya biar praktis gitu kan. Nah, karena seperti itu, karena dibuatnya kecil dan praktis, ternyata tinggi sekali kedudukannya dan memiliki banyak kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Tashmilu ala fawaida tashmilu ala fawaidi muhimmatin tata'allaqu bi ba'di ma lin nikahi minal harthi wal asrari awqatihi tadbiri wa ma li khalqatil abkari minal ajaibi wal asrar. Jadi manfaatnya itu di dalam kitab ini tersebar secara istimal, terdapat gitu kan, sesuatu istimal itu sumarambah. Nanti bahasa Indonesia sumarambah orang matanya istimal sumarambah gitu kan, kang nyurambahi yang mencakup gitu kan, yang mencakup beberapa faidah, di mana faidah ini membahas terkait sesuatu yang sangat penting di dalam pernikahan. Nungarana pernikahan bukan janji sehidup semati seia sekata terhadap pasangan, tetapi kepada Allah. Ya ada penghulu itu tugasnya bukan yang menikahkan sebetulnya, tetapi yang mencatat pernikahan itu tercatat di dalam agama dan di dalam negara. Yang menikahkan nama Allah langsung, oh si iya janji kan gitu, disaksian ku si iya janji ndek sehidup semati kajeng si iya, karena Allah memang. Makanya disebut mah jodoh mah jorok. Si Ira bobogohan jeung si Bima misalkeun 20 tahun. Kalau Nah,
bobogohan si Ira jeung si Bima 20 tahun bisa ai celek jadi jeung si Arya. Nah kan gitu, karena jodoh yang menjodohkan berarti saha Allah gitu. Jadi urusan jodoh mah memang orang sekalipun berusaha sampai titik darah penghabisan, lamun cek Allah encan jodoh nama moal gitu. Sekalipun di dalam pandangan orang ningali serelet sakicep mata deh aya siin gelis amat roh gitu kan. Masya Allah. Segiin ih cantik amat cenah cek si sadiro si Dadan. Cek si Dadan. Amun teh si Ebek be burung Ebek. Randy. Astagfirullahaladzim si Randy. Partner kami. Tuh kan tuh. Langsung aku. Ampun. Nah kan si Ebek misal kena serelek siin sa kelompok jeung aing masyaallah eta geulisna naudzubillah. Sekalipun si Ebek telok ngirim pulsa gitu kan. Terok ngirim WA, telok video call jeung Iin. Tapi manehanana unggal penting ya Allah, jika Iin adalah seseorang yang ditakdirkan untukku, takdirkanlah ya Allah dengan takdirmu yang baik. Sanajan si Iin geus kitu kaselang ku Jenny. Rahasia mana budak santri yang saya tidak tahu? Tahu. Kieu-kieu urang mah muka hasapah. Serelek si Jenny. Kaselang misal kena ku si Jenny. Ayo kita makan malam dulu bersama. Iya, ngingkik duaan jeung si Jenny misal kena Iinnya. Heran eta si Jenny kuat bogo kana Iin badek pecaknya. Ada Jenny masuknya yang gemay-gemay. Geus gitu, si Ila eueuh. Iya, nan ngaranna tumbang. Nah, geus itu beres tanya. Geus tah si Jenny misalkan ngajak dahar jeung Iin. Iin sudah berbunga-bunga gitu kan. Nah, geus gitu kunaon bae di tengah jalan teu cocok, cekcok, putus. Geus gitu Iin didekatkeun deui ku si Asep. Asep lain Asep. Asep bonjer anu Tatu langsung cemburu. Aduh, Tatu langsung cemburu. Oke. Nah, jalan berdua dengan Asep. Tapi nu ngaranna ku Gusti Allah tidak dituliskan di dalam Loh Mahfud. Iin dengan Jenny atau Iin dengan Asep gitu kan. Moalin. Karena pasti itu akan kembali kepada kitabnya, tulisannya. Si Ebek tadi teh ya. Kudu diterimain. Makanya disebutnya jodoh mah joro. Gituin. Nah, itu ya. Makanya itulah yang nanti di dalam masalah pernikahan itu ya masalah jodoh sebenarnya, tetapi ada satu hal lagi nih masalah pernikahan. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Senior, mohon maaf. Senior. Nah, gini, apa yang harus diperhatikan? Makanya kenapa ketika seseorang itu kita cintai, misalkan saklebat mata si Tatu dari jauh mah, ya Allah, eta si Asep kasep amat, masya Allah, kan gitu ya. Nah itu tuh jangan diinget-inget, jangan namanya jangan diinget-inget di dalam hati dan otak ulah. Karena hati mah muqallibal qulub. Hati mah dibolak-balik. Lalu bagaimana cara menyimpan hudang penting, ya Allah. Lamun bener si Asep eta jodoh abdi ya Allah, pang simpenkeun eukeur abdi jeung pang istiqomahkeun hate abdi. Berarti Eta pemenangnya adalah doa. nya doa umuhul ibadah. Ngan doa doang anu bisa ngarubah takdir nu goreng jadi takdir bagus. Dicatet tadina ieu si Tatu moal kawin ya jeung si saha Asep, tapi kulantaran Tatu unggal peuting ya Allah si Asep wayahna ya Allah gitu kan.
Eta karena disimpenna di dalam doa, lain di dalam hati, karena dalam hati mah muqallibal qulub. Geura bae misal kena mun aya si ratna mah beak wae ratna ngedi. Pokona ratna harus ada ini. Misal kena ratna beuh geus teu kuat ndek nyaingan jisok kulantaran maneh. Atuh hopan kuari mah geus diri bondi beunanya. Blackpink. Supaya karena hayang menangkeun misal kena sahanya artis Korea teh nu kuari si Sokjin tah. Jungkook Jungkook gitu nya. Tah, sekalipun si Ratna itu misal kena geus merubah dirinya supaya dicintai ku Jungkook gitu kan. Ari tamah Loh Mahfudnya mengatakan Ratna kudu benang naku pas slamet ku pas slamet gitu kan, namun teku papaijo atuh benang naku eta deui. Maka dari ku doa mah itu bisa berubah. Berarti itu gitu. doaan Army tuh hebat banget. Geuleuh. Mentang doa jeung doang gitu. Nah, itu satunya. Nu kaduana yang perlu diketahui karena ini berkeluar daripada senior. Mohon maaf senior ini senior ya. Engke tanggal 27 tanggal 25 Ramadan urang mah ulang tahun pernikahan. Tanya heula nu kasabaraha? Ka-11 tuh, geus senior ban. Tuh. Itu cece 110. Tah, tuh kan geus senior artina urang, berarti urang geus nyaho. Apa yang harus yang harus diketahui? Sekalipun Gusti Allah misalkannya sudah ngajodohkeun si Tatu dinikahkan dengan Asep, tapi ada satu hal yang tidak bisa ditahan-tahan yang disebut dengan given. Apa itu given? Given itu pemberian. Kita bisa merencanakan dengan siapapun kita menikah, itu bisa kita rencanakan, tetapi kita tidak bisa merencanakan dengan siapa kita jatuh cinta. Waduh. Bahaya eta mangkana. Kudu aya nu ngaranna kudu aya nu ngaranna manajemen pernikahan. Manajemen kalbu. Kalbu juga butuh manajemen. Bener. Karena gini, yang menjadi masalah itu bukan si Ira kabing bilengan bogoh karena Jungkook lain. Tidak jadi masalah. Sekalipun Tatu misal kena nya sudah menikah jeung si Asep, tiba-tiba lewat serelek sahersek. Wow. Jauh amatnya. Geus lah. Ulah geus beda. Serelek lewat dengan gaya kekinian yang dimiliki oleh Boneto. Ampun. Gebetan kami nonton live kayak nyawan. Aduh. Nah, akhirnya apa coba yang terjadi? Wih, kasep amatnya Boneto keluari ya Allah. Masya Allah. Gitu kan. Astagfirullah. Sampai istighfar si Tatu. Nah, langsung dalam hati Tatu bergetar. Kan itu mah tidak bisa ditolak tuh. Ya kan? Iya. Tidak bisa ditolak. Unggal puting dek sare. Aduh, padahal geus digigiran di samping kita sudah ada si suami si Asep. Ih, dia mah Asep. Kayak gitu. Gua aing inget karena Boneto kan gitu kan. Misalkan ini mah. Nah, apa yang terjadi tuh? Itu sesuatu di luar kendali kita. Tidak jadi masalah kan kudu diistighfaran. Tapi itu artinya naon, hati kita masih bisa berbunga-bunga tadi teh apaan? Nah, muqallibal qulub tak gitu. Itu tidak bisa dipungkiri najan kukumaha ge itu artinya given. Salah henteu. Karena tadi teh given. Emang pernah si Tatu di dalam doana, ya Allah mudah-mudahan saya mencintai Boneto. Henteu. Itu kan datang begitu saja. Iya kan? Nah, terus apa yang salah? Yang salah adalah memaksakan kehendak bagaimana caranya Boneto menjadi milik Tatu. Eta nu salah. Gitu. Jadi mencintai seseorang mah bogoh karena seseorang mah sabodo, najan bogoh karena Presiden Jokowi gitu jadi masalah. Bogoh karena Prabowo hop bae. Bogoh karena Caimin, weh itu mangga.
bogoh kepada Pak Anies, silahkan. Tergila-gila terhadap Ganjar, ya nggak apa-apa, gitu kan? Karena perasaan itu posisinya adalah given. Jadi wajar-wajar saja, silahkan saja. Makanya perlu di manage, gitu. Kadang-kadang seseorang yang tidak memiliki manajerial hati, gitu kan, otaknya eleh, otaknya kalah, gitu kan, karena mengikuti hati nak, aing mah geus teu kuat kayak kapang si Boneto, gitu kan. Padahal hujan petir ngikuti apa kata kehendak hati Boneto di udag-udag puguker hujan petir teu nyaho lamun digigireun di ditu bendungan jebol palid doanya. Asep kebenaran Ya kan, Asep akhirnya lewat Boneto, lewat nu jadi malah papan nama batu nisan. Itu makanya gitu ya. Bahaya gitu. Nah itu tuh kudu mikir tuh gitu. Nah setelah itu makanya di sini akan dijelaskan masalah pernikahan. Meliputi apa aja? Meliputi yang paling khusus disebutkan di sini paling pertama naon? Bersenggama alias bercocok tanam pada malam hari. Iya ya, ketang bercocok tanam pada siang hari gitu kuna naon? Ngan pas jangan bulan puasa we. Gitu kan. Nah, terus dijelaskan pula terkait rahasia-rahasia di balik waktu di dalam melakukan senggama. Aya waktuna, jangan macem-macem ieu mah bedug magrib batur mah Allahumma lakasumtu manehanana manetul syurbil gojojos. Masya Allah. Dan juga dijelaskan terkait tata cara. Waduh, bagaimana seorang perempuan agar segera cepat mendapatkan orgasme. Nyaon teu orgasme? Nyaon teu orgasme? Rangsangan malang rangsangan orgasme. Justru hadirnya orgasme itu akibat rangsangan. Dirangsang orgasme eta, maaf nih, ini mah ilmu. Pada laki-laki orgasme itu adalah dengan keluarnya air nutfah, air mani. Perempuan ada henteu? Ada, gitu kan. Udah keluar belum? Udah ada. Dengan caranya kumaha cara nyirikeun ciri-ciri orang orgasme itu. Jadi ada selewat seret gitu kan, langsung gitu. Tapi ada yang dilepaskan. Dilepaskan apa? Laki-laki berbentuk nutfah. Perempuan juga sebenarnya, tetapi itu cairan lah. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Nutfah perempuan itu bentuknya seperti apa tidak tahu. Tetapi kalau laki-laki ada jelas nutfah terlihat gitu kan. Nah, kumaha perasaana? Perasaan tertinggi puncak kenikmatan. Jadi aya seleng cuma sedetik, 2 detik, 3 detik, day, normal day. Dan itu kalau tidak sampai orgasme rariut kana sirah. Tuh kan, teu nyaho kan can ieu manggeus. jadi cegah nyimak Urang manggeus. Jadi nyaho anu ngaranna orgasme eta doang kumaha. berarti nggak lama sih kalau 1 detik 2 detik 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tetapi mencapai untuk mendapatkan hal itu susah. ya Allah menonton nangis ya atau Gitu. ya. Iya, tapi sekalipun sebentar itu langsung udah lega. Jika jelema hayang kiih gitu kan. Kababaran eta geus aduh kenaheun kababaran geus kaluar kabeh dong gitu tah. Eta dong kitu lega na nauzubillah gitu. Tapi kalau misalkannya itu tidak dikeluarkan lalanjung. Jika ada orang, nah karena ini relevan dengan omongan perempuan itu nafsunya sekalipun 9 akalnya 1, tetapi perempuan masih bisa memanage. Laki-laki sekalipun akalnya 9 nafsunya 1 kurang bisa dimanage. Nah, pengeluarannya laki-laki mah hanya dalam nutfah tadi itu. Kan cara yang paling halal mengeluarkan nutfah itu adalah dengan cara bersenggama dengan senggama yang halal, ya kan? Laki-laki mah cuman itu pengeluarannya. Perempuan tiap bulan ada pengeluaran.
Shopping. Shopping. Astagfirullahaladzim. Tapi bener shopping. Pengeluarannya, tapi pengeluaran perempuan memang butuh shopping. Iya. Bener. Shopping. Lain eta. Perempuan tiap bulan mengeluarkan pengeluaran yang berupa haid. Lah, emang haid kagak shopping? Shopping. Shoptekna meuli ti mana? Kan shopping eta. Atau iya, makanya itu disebut dengan shopping. Tuh gitu nya. Nah, perempuan mah dari atas sampai bawah shopping. Iya. Butuh duit. Wah, dana wah. Dana ya ini. Dana begis pokoknya nama dana begitunya. Nah, makanya itu nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Ada tata caranya, ada rahasianya, ada keunikannya. Bahkan keunikan penciptaan seorang perawan. Makanya di dalam kitab ini musonib menyusun dengan cara mengutip dari buku-buku dari ulama-ulama besar. Tujuannya mudah-mudahan malah mandar dengan ketika mengambil kitab-kitab nukilan-nukilan daripada ulama-ulama yang besar ini bisa memberikan karunia, keberuntungan dan keutamaan bagi orang ya anu mempelajarina gitu kan. Makanya kitab ini dinamakan Fathul Izar. Fathu itu membuka, izar itu sarung. Fikas fil asroril auqatil harfi wa khalqatil abkar, tentang mengupas rahasia di balik waktu bersenggama serta penciptaan seorang gadis. Nah, makanya kemudian musonib memohon kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat, kitab ini bermanfaat bagi siapa? Bagi kita nih yang sedang menelaah kitab-kitab ini dan bagi para kaum muslimin. Nah, semoga Allah menjadikan sebagai bekal bagi orang sedaya, nah ini kita semua, serta menjadi bekal untuk orang tua kita nanti di hari dimana harta dan anak tidak berguna kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya amal orang semuanya gitu ta. Nah, lanjut ya. Lanjut. Bisik temuat iya na Instagram nangan sa. In piraku ngantuk. Bo abong-abong ngaji Fathul Ijar. Tekarasa. Tanggung ini mau kemau tidur. Sahur. Min afatil qalbi wa su'idzonni. Gitu kan, termasuk penyakit hati dan berburuk sangka. Ulah tahu. Tatu ya mah. Astagfirullahaladzim, istighfar. Suujon baerok ampun aing mah. I'lam annan nikah sunnatun. Annan nikah sunnatun mar gubatun. Nah, geus. I'lam. Oh, enggak loncat mana. Berarti di bawah ini. Oh, itu ya berarti. Sama dia. Oh, aya nu kaluncut henteu gitu. Enggak sih. Jangan kitab kami mah enggeus. Iya, lanjut Ya ja'aluha nafiatul lana wa lana muslimin ya ja'alana wa lil yawmal ya. Kadi gitu itu percaya mah. Berarti kita langsung ke sini nih, guys. Berarti ini enggak dipakai, Ya, guys. yang ini enggak, Cek. Salah sih Intan berarti. Iya, dari internet, ge. Salah si Intan. Etain di mana, Cik? Langsung ke sini nih, Cik. Iya, Tuh, ilam ge anak nikah, anal maksud dia mah. Ayi. Tai kita biar nu asli ya. Mana ilam? Langsung ini ada maksud. Langsung karena maksud. Siga namanya. Siga salah si In. Dari internet, Cik. Dari aplikasinya, Cik. Takadita. Jeta. Nu ieu ge ilam anan nikah sunnatun margubatun wa tariqatun mahbubah. Saruan teu? Beda, Cik. Hah? Fankihu ma taubalakum ini, Cik. Oh.
Enggak sencan. Di mana tuh? Wallahu ta'ala nas'alu ayyaj'alaha nafi'atul lana wa lil muslimin wa ja'aluha dakhilatan anta. Dah, ilam annan nikah sunnatun. Anta. Mangginta. Can. Siin salah. Dengarot. Gas, engke disaruakeun. Ya, lanjut. Lanjut. I'lam uruh temenan sira. Anan nikah ing setuhune nikah sunnatun iku sunnah. Margubatun kang den demeni wa tariqatun lan dalan mahbubah kang den cintai. Li anna bihi baqa at-tanasul wa dawamat tawasul. Li anna bihi karena setuhune bihi kalawan ia nikah baqa tanasul tetepe tanasul kesinambungan keturunan wa dawamat tawasul lan langgenge tawasul at-tawasul hubungan. Oke, berartiin nganggenan uibein. Oke, dikirim ke kami. Tenang, bisa disimak. Faqad harradahu syari'ul hakim. Maka teman-teman harrodo mana? Faqad harrodo syari'ul hakim. Maka teman-teman harrodohu wis ngagegrehaken hu ing iya nikah asyari'u al-hakimu asyari'u sopo asyari yang maha bijaksana, yang maha pelaksana asyari'u eta ngaberjalanakeun al-hakimu kang maha bijaksana gitu kan. Jadi bahasa Indonesianya mah faqad harradahu syari'ul hakim, ya sang maha pelaksana juga maha bijaksana telah menganjurkan nikah. Faqala azza minal qail ta fankihu ta ayata. Oh, iya. Faqala azza min ko man lain min ya. Faqala maka ngandika azza kang maha mulia. Ayo tuh Ada. bisik teu aya. Tuh kan koi kan nak mandi. Tapi tadi ada yang ngelawat juga ini. Iya emang gak ada. Siap, Jamie. Bener nggak ada kan? Jenny deui. Ih berisik Asep. Min qail saking qaili wong kang ngucap fangkihu maka nikah sira kabeh. Maka nikahilah sira kabeh ma ing barang toba kang demen ing ya toba kang demen lakum kedue sira kabeh minan nisa'i saking wadon masna loro wasulasa lan telu waruba'a masna loro wasulasa atawa telu waruba'a atawa papat al ayah. Ente Ada. Waqala lan ngucap ya Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah al ayah. Min ayatihi ku tetep satengah saking ayatihi tanda-tandane kekuasaan Allah. An khalaqa iku yen ta khalaqa ngadamel ya Allah lakum nyiptaken ya Allah lakum kedua sira kabeh min anfusikum saking awak sira kabeh azwajan apane pasangan
litaskunu darapon yen tah meneng sira kabeh ilaiha maring iya azwaj wa ja'alalan anda diaken ya Allah bainakum ing dalem antarane sira kabeh mawaddatan warahmatan kasih sayang, mawaddah demen warahmatan dan kasih sayang. Tah ya urang kudu paham oge tah naon artina mawaddah jeung rohmah. Emang sarua beda. Mawadah rohmah gitu kan. Tah, mana tadi? Jadi, ya, di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya i'lam gitu. Ya. Kalau sudah berbicara i'lam itu berarti kalimat fi'il amr. Berarti benar-benar kita harus mengetahui gitu. Nah, apa yang diketahui? Nikah itu adalah sunnah yang sangat didemenin gitu. Watori kotun mahbubah dan jalan yang paling sangat disukai. Nah, jadi nikah itu adalah sunnah. Oh, berarti nikah lain wajib? Lain. Nikah mah sunnah. Tetapi nikah itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kok bisa? Bahkan bisa jadi wajib. Lah kok bisa? Bisa. Nikah itu bisa jadi wajib karena ada elat yang mewajibkan pernikahan itu. Misalkan naon? Si tatu umur geus 35 tahun. Encan nikah. Gitu kan? Pada saat titik 35 tahun itu tatu setiap ada yang ngeliat yang ganteng, yang herang, sudah tidak bisa tertahan oleh tatu. Langsung ditarik culik ku tatu dibawa ke pojok. Tidak terkontrol. Nah, gitu kan. Itu kan mencontohkan. Nah, daripada zina ya kan, apa yang terjadi? Berarti wajib si tatu untuk menikah. Asik. Untuk nikah wajib. Daripada anak orang dibawa ke pojok dirorojok ya kan, wajib tuh nikah gitu. Mendesak itu kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Desak tatu. Kesek baru desak tatu. Desak Kamis lagi. Mana enggak yang haram sekarang? Ada yang haram. Si tatu misalkannya sudah menikah dengan seseorang yang dia impi-impikan dari dahulu. Wede. Badannya tinggi, kekar, putih, manis gitu. Kumis tipis Jenny. Oh, Asep. Gitu kan. Nah, apa yang terjadi setelah menikah? Ternyata pertama tatu tidak pernah diberikan nafkah. Satu itu. Baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir. Si tatu salah sedikit gelepok tempeleng. Gitu kan? Ditajong. Nah, maka itu adalah pernikahan yang haram. Atau pernikahan yang haram misalkannya mana deui? Suaminya minta dilayani oleh tatu 1 kali 24 jam. Diranjang bae ulah dicabut-cabut. Si tatu geus, aduh mas capek. Aing encan pokona mah hayu terus. Nah, gitu kan? Bahaya itu. Yang ada malah membahayakan keselamatan tatu. Maka haram pernikahan itu, harus segera diakhiri. Nah, gitunya. Jadi mau haram, mau halal atau mau wajib, mau sunnah tergantung penyebabnya. Nah, gitu ya. Makanya disebutnya di sini sunnatun margubatun, gitu kan. Sunnah yang sangat paling disukai, gitu. Kenapa disukai, sangat disukai? Li'anna bihi baqwatana suli wa dawamat tawassul, karena dengan nikahlah akan terjaga kesinambungan keturunan. Makanya kenapa sekarang mah kesinambungan keturunan dan kelestarian hubungan. Makanya kenapa sekarang mah gini tuh, orang yang menikah, sekalipun itu nikah yang sudah disahkan oleh agama, tanpa dicatat
di dalam catatan sipil terus memiliki anak gitu kan. Nah, itu adalah tidak terjaganya, sekalipun sudah nikah ya, tidak terjaga keturunannya. Oke, secara biologi, secara agama dia anaknya si Anu bin Anu, tetapi sekarang mah negara mengaturnya deh. Negara mengatur itu biar hak-hak anak itu terberikan, terpenuhi. Mana contohnya? Anak punya bapak yang tercatat baik itu biologis ataupun tercatat di akta pernikahan gitu kan, berarti anak ini adalah warga negara asli Indonesia lamun ibu bapana oge Indonesia karena sudah tercatat di dalam pernikahan itu ibu bapana Indonesia. Satu itu. Yang kedua, anak akan sekolah, ya kan? Sekolah nanti sekarang mah kan ibu anaknya mau disekolahin enggak, syarat-syaratnya naon, akta, ya kan, kakak, bener enggak, ya kan. Nah itu seperti legalitas, sebetulnya legalitas bahwa anak ini dilahirkan dari pernikahan sah yang bukan hanya menurut agama saja tetapi menurut negara. Nah yang kedua adalah ketika anak ini posisinya ditinggalkan oleh bapaknya gitu kan, berarti anak ini atau ditinggalkan oleh ibunya, berarti anak ini berhak untuk mendapatkan harta warisan. Coba kalau nikahnya diam-diam atau napi tidak dinikahi, hamil beh gitu kan, apa yang terjadi? Sekalipun itu anak biologisnya mau dapat apa? Warisan gitu. Bahkan karena tidak pernah menikah itu, sekalipun itu bapak biologisnya, batal hudu. Ada yang bilang seperti itu. Misalkan si Intan boga bapak gitu kan, bapaknya bapak biologis. Bapak biologis itu artinya ibu Intan dengan bapak Intan tidak pernah menikah tetapi melakukan hubungan internasional gitu. Melakukan hubungan suami istri gitu kan di luar pernikahan. Terus kemudian hamil, lahirlah Intan. Intan perempuan, bapaknya laki. Itu bisa dinikahitan ku bapaknya sekalipun itu bapak biologis. Karena apa? Tidak pernah tercatat. Dan tidak pernah ibu bapaknya Intan berjanji kepada Allah, saya menikah dengan orang ini. Tidak pernah, itu masalahnya. Gitu. Makanya kenapa di sini li'anna baqa at-tanasul wa dawam at-tawasul. Gitu maksudnya. Mana deh? Intan sekalipun perempuan bapaknya laki-laki kan secara itu kalau biologis perempuan dan laki-laki lamun antara hubungan anak dan bapak tidak bakalan batal. Batal karena tadi itu ibu bapaknya Intan tidak pernah mengikat janji di depan Allah dengan pernikahan. Itu masalahnya. Jadi hati-hati dengan hati Anda. Gitu. Itu iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini telah menganjurkan pernikahan agar apa? Faqad haradahu syari, supaya terjaga tadi itu keturunannya, terjaga hak-hak kita sebagai anak, terjaga pula hak-hak kita sebagai istri. Gitu. Coba kalau misalkannya si Intan nikah, nikahnya misalkan nikahnya mah nikah agama tetapi tidak tercatat, sekalipun digebugan ku salakina Intan, datang Intan ngadu ke polisi atau ke pengadilan mau lain ngabela karena tidak ada pengesahan itu. Berarti kayak nikah siri aja. Iya. Tidak diakui negara. Tidak diakui negara sekarang mah, makanya kenapa PNS itu rada lalieur ya. Rada lalieur. Itu makanya Undang-undangnya nggak boleh ya, itu tidak boleh. Anak di bawah umur sekarang tidak boleh menikah. Tapi suka ditaikin, Cek. Suka Dibohongin ya? Lah nggak apa-apa di misalkannya dituakan, tetapi yang namanya alat reproduksi itu tidak bisa dibohongin. Iya. Kenapa kita harus memasuki masa matang di dalam menikah? Mohon maaf. Kenapa? Karena gini, perempuan itu bakal hamil, ya kan? Bahkan mohon maaf, ketika perempuan sekalipun sudah menikah itu untuk melakukan hubungan seksual dengan suami, lamun belum siap untuk hamil, sebaiknya jangan. Benar, karena begini,
suka sama suka, hamil, hubungan begitu ya, suka sama suka hubungan, setelah hubungan gitu kan, nah orgasme, intan orgasme, yang cowok orgasme, sudah tidak ada apa-apa lagi yang akan dipikirkan oleh laki-laki, sudah yang penting sudah orgasme tidak pusing. Tetapi perempuan pasca orgasme, apa coba yang ada dalam pikirannya? Tadi itu masuk ke gua, kira-kira dimasukin sama laki gua pas dalam kondisi masa subur nggak ya? Pikirannya gitu. Masa subur nggak ya? Jadi nggak ya? Panjang pikirannya perempuan mah, karena yang bawa perut laki-laki. Udah orgasme mah udah beres. Makanya tadi itu perlu kesiapan. Tidak salah ketika negara menetapkan bahwa pernikahan itu harus di masa umur yang matang. Perempuan belum selesai pada sampai dinya dong, tadi itu sudah orgasme. Kira-kira masa subur apa enggak ya? Enggak. Perempuan masih bertanya-tanya nanti. Kalau gua hamil, kira-kira tuh masih ada pertanyaan. Ini gua masih bisa kerja apa kagak? Lah begitu. Makanya oke, tidak terpikirkan masalah itu, tetapi organ dalam perempuan tidak bisa membohongi. Makanya banyak kasus ibu setelah melahirkan meninggal. Kasus pendarahan hebat. Kasus segala macam kasus karena posisi bukan bayi, organ di dalam tubuh perempuan itu belum matang gitu. Makanya tidak salah itu. Jadi kita mah sudah ikut baik apa kata agama, apa kata negara gitu. Sarua bae negara kayak pemerintah. Siap. Faqala azza wa jalla fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilun fawahidah. Nikahilah wanita-wanita yang bagus bagimu 2, 3 atau 4. Geus. Gini. Tetapi ayat ini harus dilihat dari tafsiran anu benar. Iya benar sih. Nah, ngerti urang mah seniori ya. Ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba silahkan dibuka di tafsir manapun. Ayat ini tidak menunjukkan kepada perintah untuk poligami. Adalah diturunkan karena posisinya pada saat itu masalah mengurusi anak yatim. Jadi ada yang ngurusin anak yatim, melihat anak yatim ini punya harta, ngurusin anak yatim yang misalkannya seyayasan, satu yayasan itu isinya anak yatim semua, pek anak yatimnya itu punya harta masing-masing peninggalan orang tuanya, dikawin kabeh. Makanya fankihu ma tobalakum, nikahilah perempuan yang bener-bener kamu sukai gitu kan. Minan nisa'i masna 2 atau 3 atau 4, bukan masna 2 wasulasa ditambah 3 waruba ditambah 4. Enggak, wawunya di sini wawu bimana au gitu, bukan wawu bimakna dan, bukan gitu. Makanya menafsirkan, mengartikan ayat Al-Qur'an itu butuh penafsiran gitu kan. Fankihu ma tobalakum, di sini ada fa, di mana fankihu maka nikahilah, di mana-mana ayat kalimat maka gitu kan, fa itu di situ fa syarat. Berarti fa di sini fa jawab ya, fa jawab syarat gitu kan. Berarti di mana-mana kalau udah ada fa jawab sebelumnya ada insyartiyah, maka dijawab oleh fa. Bisa jadi fa fasihat sumiat bidzalika likauniha afsohat kan an jawabi syartin muqaddarin tuh gitu. Eta cakna nahuna. Coba cari ayat yang sebelumnya. Orang main enak, main penggal segenahna bae sehingga dijadikan nih ayat perintah dari Allah sebagai ayat poligami, mata lu somplak. Ngaji sini. Orang di sini jelas ada fa jawab syarat.
Di mana-mana ada fa jawab syarat berarti harus didahului oleh kalimat syarat dulu atau kalimat yang di sananya ada syartiyah. Lamun si iin boga naon maka kudu kieu. Kan gitunya? Nah, di mana-mana ada kalimat maka di depannya kudu aya lamun heula. Apabila, kan gitu ya. Maka dijawab oleh maka. Seenak-enaknya, padahal kalau dipahami secara lugas, ayat ini bukan ayat untuk perintah poligami, justru ayat untuk mengurusi anak yatim. Gitu. Kalaupun benar ini sudah disebut misalkannya sebagai ayat poligami, oke, banyak orang yang menganggap ini adalah dalil poligami. Tetapi dalil poligami itu dihabisi oleh kalimat terakhirnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum, apabila kan fa maka in kumpul jawab syarat didinya kabeh fa in gitu kan, fa in khiftum, apabila kamu takut, fawahidah, langsung innya syarat, ini syartiyah, fawahidahnya fa-nya di situ jawab syarat, langsung dijawab satu. Fa in khiftum alla ta'dilun fawahidah, satu. Berarti di situ stressing ayat itu adalah wahidahnya, lain masna, lain sulasa, lain ruba, tetapi satu wahidahnya. Kan ada fa in khiftum alla ta'dilun fawahidah, itu jawabannya. Jadi lain kalau misalkannya orang mengatakan oke lah ini ayat poligami, baca heula nu anggeus nepi ka anggeus kabeh, baca secara keseluruhan tuh ada jawab, ada insyartiyah dan jawab syarat kumpul di situ. Berarti ini adalah ayat untuk monogami. Kalau kebanyakan orang ngomongnya ini ayat poligami, justru ini adalah ayat monogami. Tetapi secara keseluruhan kalau ayat ini dibaca secara lengkap dari awalnya, justru ini adalah untuk mengurusi anak-anak yatim. Pek bae buka tafsir. Bagaimana asbabun nuzul ayat ini. Nah, terkadang orang ini serampangan untuk memahami tafsiran ayat. Hati-hati makanya megang main penggal-penggal ulah main penggal ayat be bisik nuka penggal beheung dararia rok gitu kan. Gitu makanya tawakola wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, Allah berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan ia menjadikan rasa kasih sayang di antara kamu. Kehelanan kudu dipahami iya. Ya. Aya mawadah, aya rohmah. Nah, kudu paham heula. Mawadah itu apa, rohmah itu apa. Kan masuk orang, semoga samawa ya, cenanya. Samawa ya. Nan samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah eta meneng. Meneng eta artinya masyarakat tenang, rumah tanggana tenang. Mawadah dan rohmah sebenarnya sama. Mawadah kasih sayang, warohmah kasih sayang. Lalu apa yang membedakannya? Ya, kudunya heula eta. Antara mawadah dan warohmah, kenapa itu ada mawadah dan kenapa itu warohmah padahal sama-sama kasih sayang? Kan gak mungkin dalam bahasa Arab satu makna tapi dua kalimat doang gitu kan? Gitu. Istilah sakinah, mawadah, warohmah itu kan doa sebenarnya ya. Sebenarnya itu doa pas kita misal ke nanan nikah gitu kan, semoga samawa ya. Naon coba artinya samawa? Kudu dicatat sakinah. Sakinah eta menciptakan gitu kan, diciptakannya manusia untuk berpasang-pasangan dengan perasaan tenang. Salaki aing parang saingnya mun dihudangkeun ku heureureuse bae moal dibanjur kurantaran cinta tadi tehnya. Dibanguninnya ayang, bangun dong ya. Gitu kan. Kalah kakerek makin dosa. Gitu kan.
lamun tidak sakinah, eta kerkerek yakin mulutnya diasupan cai. Ya kan? Tapi karena sakinah semakin tenang, semakin yang ayo bangun dong. Tedek hudang diantepkeun. Engke karak 5 menit yang datang kemudian yang bangun. Pan urang mah mun keselnya banjur be. Langsung ada caranya. Mending dibanjur digelepak hudang dia. Waduh, bahaya. Nah, Pelaku gue. siin pelaku yo. Ampun. Tah, makana pasangan eta berpasang-pasangan posisina tenang, tentrem gitu kan. Tentrem nah hatena muncul dalam hati nu disebutna eta sakinah mangkana. Jadi tenang-tenang bae salaki pamajikan misalkeuna keur sare paburi-buri jeung sare jeung pamajikan pahitut-hitut moal di-upload dina Facebook moal jeung Instagram. Hey, halo, ini istriku kalau tidur. Kan gitunya? Moal. Gitu. Lagi tadi itu kan foto. Atuh eta mah dipoto. Itu lain deui. Pokona mah tidak menyebabkan sesuatu yang lain omongan, pi derdoren gitu kan, gitu. Iya mah, Neng, parang saya ku mandi ku kebel-kebel teh nya aing ngegosrok nanti di jero kamar mandi. Ribut tidinya bae kepan gitunya. Henteu. Jadi ais teh lah manehanana karep meureun mandina hayang kebel kan gitu. Sakinah pan? Atuh kan tenang gitu kan. Tapi sakinah itu, tenang itu moal bisa seperti sakinah saat itu pada saat siin mandi kebel moal digedor-gedor ku salakina moal. Gitu kan? Dimaklum ku salakina. Oh, istri saya mandinya lama. Wajar, dakina sakilo. Jadi dimaklum. Dimaklum baik ku salakina gitu. Tah, pemakluman seperti itu tenang bawaannya. Tidak akan bisa berhasil tanpa adanya mawadah, tanpa adanya rohmah. Jadi sakinah itu puncak. Gitu. Sebelum pada sakinah itu harus mawadah dan warohmah dulu. Mawadah apa? Nah, mawadah tadi teh kasih sayang, rohmah kasih sayang. Nan bedana. Kalau mawadah, perasaan cinta disertai dengan rasa suka. Disertai dengan rasa tertarik karena lawan jenis. Tah, biasana keluarnya perasaan itu pada saat beger. Nya untuk beger naon? Baleg. Pada saat ngorak keneh, pada saat sering kapincut ku awewe nu medok bewirna lepena kuat berem. Gitu kan. Gincuna merah, lamun lempang la ilaha illallah. Gitunya. Nah, rasa yang natural ini sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Jadi wajar sih Iin nikah, geus nikah ge masih seneng karena pamuda, karena berondong, wajar karena Iin oge masih muda. Eta ngaranna mawadah in. Perasaan cinta disertai rasa suka, disertai dengan rasa tertarik. Terserah itu mah tertarik karena ngelihat cowok seterek. Gitu kan lamun cewek. Lamun cowok resep karena ngelihat bahenol nerkom misalkan, pipi merah misalkan, bibir berem, aduh ecey gitu kan. Padahal mah bibirna berem geus ngadahar kotok atah. Bibir berem cewek hayam. Aduh, gitunya. Nah, ini sifatnya sifat wajar karena pemberian Allah yang kondisinya secara biologis. Makanya berkat mawadah ini seorang pria bisa menikah dengan wanita, seorang wanita bisa nikah dengan pria dan memberikan manfaat kepada pihak yang dicintai dengan rasa mawadah ini. Nah, berarti lamun aya lalaki resep kana lalaki, laju nikah lain mawadah tama. Ngawadang tama. Lain mawadah, mawa wadah gitu kan. Lain mawadah teu endah tama.
tak gitunya eta mawaddah. Bagaimana sekarang kalau rahmat? Kalau rahmat, perasaan ini muncul pada saat usia pernikahan sudah lama. Nikah umur geus 20 tahun gitu kan. Geus minimal boga anak hiji misalkan, maksimalna geus boga incu. Leuwih maksimal deui geus boga cicit. Leuwih maksimal deui boga canggah. Maksimalnya wareng. Maksimalnya dari udek-udek. Nanti be. Jadi maksimalnya punya cucu. Perasaanan karunya heman, misal kena si tatu umur geus 60 tahun. Cikroh be pokoknya namanya. Pergi ke pengajian, datang di pengajian, astagfirullahalazim. Aduh, engke salaki aing daharnanya tadi teh parangsang geus dijieunkeun kopi can balik deui. Padahal mas si tatu itu lempang bagi geus hareksa geus kudu make itu sudah harus pakai tongkat, tapi karena rasa rahmah kasih sayang itu kepada suami, sekalipun sebelum ngaji udah datang ke tempat pengajian karena lupa bikin kopi balik deui untuk bikin kopi sang suami. Itu ngaranna rahmah. Perasaan kasih sayang, perasaan welas asih, rahmat eta. Nah, ini adalah anugerah yang diberikan kepada hamba-hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuh, bener kan, sakinah tidak akan terwujud jika tidak ada mawadah dan tidak ada rahmah. Apa yang membedakan mawadah dan rahmat? Beda, jelas beda. Mawadah maresep kana jelema karena tertarik ku bahenol nerkom segala naon gitu nya. Talamun rahmat sakalipun geus peot, huntu bolong, huntu ompong gitu kan, keriput tetap baik gitu kan. Tidak tidur dengan dia sehari semalam rasanya gelisah gitu kan. Aduh, isi ayang embeb geus emam encannya, badeng temanggih lauk. Itu gitu. Jadi beda gitu kan. Jadi mawadah mah masih streng gitu kan, mencintai itu karena sebuah ketertarikan. Warohmah kasih sayang tanpa melihat tedeng aling-aling, tanpa melihat A B C D E F G. Pokoknya mah heman waya. Nah, eta rahmat. Makanya samawa itu tidak sekedar dikeluarkan dari ucapan gitu kan. Untuk mencapai butuhnan komitmen gitu kan. Komitmen agama yang kuat dan kesepakatan dari suami dan istri. Tatu dan Asep. Iin dan Jenny. Aduh, ya Allah. Si Ira can kasebut. Mas Roni. Lain cenah ge si Ira mah hayang jeung pangeran ya. Pangeran siapa? Itu loh. Aduh, si Ira mah hayang nage berarti standar si Ira tinggi ya. Ada cewek tuh itu mah. Bukan main-main. Jeung si Bima BHD. Muntut jeung si Arya. Arya mana di Saloka. Oh, bocilnya. Cil berondong cil. Jeung Arik bae. Si Arik. Jeung Ari. Makanya supaya ketiga tadi tema sakinah, mawadah dan warohmah aya beriringan gitu kan. Makanya suami istri ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kudu sareundeuh saigel mubtada teh mah mubtada kudu aya khabar gitu kan. Mun ku aya fiil kudu aya fa'il gitu kan. Aya teh kumaha juga. Amun aya jar kudu aya majrur, mun aya musnad kudu aya musnad ilaih teu. Mangkana eta nu disebutna sakinah, mawadah, warohmah gitu kan. Sanajan si tatu beuteungna durayut geus ngalahirkeun 12 anak sabodo. Tetep salakina yang endek di balanjanan dinten ieu yang ya gitu. Emas moal. Asik. Tapi nya kudu diberenya dari senior. Perempuan itu
Ya, lamun misal kena hayang dihemanku salaki, bersikaplah manja. Manjana tapi manja ngomong anu bener, ulah manja gedeng-gedeng tebak-tebakan. Yang ayo makan, ayo mau makan di mana? Terserah. Ya udah nasi goreng. Enggak deh, kayaknya aku pengen yang kuah-kuah. Ya udah kalau makan soto, terserah. Oh ya udah deh, aku tahu tempat yang indah dan makan soto. Barang itu dibawa ke pinggir jalan. Kamu itu enggak peka. Lalieur nu lalakina. Ngomong bae ku Nancy, "Ayang, aku pengen makan di Sensi" gitu. Langsung mun teu diturutkeun ngambek gogoleran didinya jiga dak leutik. Lelaki lebih resep dong gitu. Tapi atun teu manja tetapi itu diungkapkan, ulah penuh dengan teka-teki. Bahkan bahkannya aya salah sahiji ulama tina madzhabul arba'ah ngomong dong kieu. Nan ngaranna saya cenaganya sampai hari ini belum bisa memahami hati dan otak serta perasaan perempuan. Begitu sulit untuk memahami hati dan otak serta perasaan perempuan, sesulit saya mempelajari masalah darah di dalam perempuan. Padahal lelaki, tapi ku bisa memutuskan masalah pendarahan perempuan. Tapi hararese, hanya wanita yang memahami pendarahan sorangan. Ya kan? Mangkana. Nah itu, jadi tidak apa-apa semakin laki-laki eta muncul urang tema di inohongkeun. Pokoknya kalau kamu sayang aku pengen dibeliin anu gitu dong gitunya. Iresepeun eta lalaki gitu kan. Tapi ulah lebay gitu kan. Pun kena ya encis. Mun teu aya mah pusing oge pusing. Iya, dia cek. Wah, ini mah kasus nuker bobogohan keneh ya. Gitu nya. Tapi mau pengalaman banget sih. Makanya ini jangan dijinkan. Wa qala wankihul ayyama wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima lam tana. Robbi alimna alladzi yanfa'una. Robbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina. Tawasalna bitalimi antarzuqona wasi'a wa antarzuqona amana. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Sallahul kafi rabbunal kafi fasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidina kholisna minal balwa ya Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iku mai maru mana euy? Kieu nanya. Iya, Cek. Akhirnya, Cek.